Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas analisis regresi berganda atau materi keempat. Nah, pada contoh yang terdahulu, yaitu regresi dilakukan terhadap dua variabel saja, yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen. EVIS juga dapat digunakan untuk menganalisis regresi dengan satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Nah, ilustrasi contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini nanti tabelnya akan saya share di Google Classroom. Nanti teman-teman saya harap bisa menyimak dan mempraktekkan ya untuk materi keempat ini. Kita lanjut ke ilustrasinya ya. Seandainya kita memiliki variabel dependen Y, tingkat inflasi di Amerika Serikat dengan variabel independen yang diamati adalah kurs yen terhadap dolar atau X1, kurs rupiah terhadap dolar atau X2, dan kurs pound sterling terhadap dolar atau X3. Maka kita memiliki model sebagai berikut atau persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta X1 ditambah beta X2 ditambah beta X3, karena ini variabelnya ada 4 ya teman-teman ya, variabelnya ada 4, sedangkan variabel independennya ada 3, seperti itu. Berikut ini adalah data-data selama 10 tahun dari tahun 1979 hingga 1988. Nah, maka dari data-data yang kita lihat ini adalah selama 10 tahun, yaitu adalah data tahunan, maka kita menggunakan annual report atau annual ya teman-teman ya. Nah, ini tahap mengimpor dan menginput data. Nanti teman-teman bisa melihat materinya di Google Classroom ya. Saya mes dulu. Kita langsung membuka reviews-nya. Oke. Nah, kita akan membuka lembaran baru ya teman-teman ya untuk reviews-nya. Yang pertama adalah klik file, lalu klik new, lalu klik work file. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena data yang disediakan data tahunan, yaitu kita akan memilih di data specification atau frekuensinya adalah annual, seperti itu. Kita mulai dari start date-nya, yaitu dari 1979, kita ketik 1979, hingga end date-nya, yaitu 1988. Lalu klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu klik file untuk mengimport data yang disimpan tadi. Sekali lagi datanya harus dalam bentuk XLS atau menyimpan dengan work file atau XL work file 2003. Seperti itu ya teman-teman ya. Materi keempat. Nah ini ya, XLS ya teman-teman ya. Kita harus menyimpannya lembar kerja di tipe XLS. Karena kemarin ada yang tidak bisa. Klik next, klik next, klik next, lalu klik finish. Klik yes. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan jangan sampai data yang akan kita teliti itu salah ya teman-teman ya, dalam arti kesalahan kita dalam menginput angka-angkanya. Jadi harus teliti. Setelah itu kita akan menjalankan regresi linear berganda. Nah, sambil dilihat langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Kita cari objek, kita new object. Nah, di tipe of objeknya kita cari yang equation. Setelah itu name for objeknya, karena kita regresi linear berganda, maka di sini akan saya tulis regresi. Satu. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masukkanlah Y atau variabel dependen
terus C atau konstanta, X1 variabel independen, X2 variabel independen, dan X3. Jangan lupa di setiap ininya di spasi ya, yaitu satu spasi. Dari Y ke C, C ke X, X ke X1 ke X2, X2 ke X3 ini ada spasinya ya teman-teman ya. Lalu diklik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita screenshot layar, yaitu dengan PRTSC kalau di laptop saya. Lalu kita pindah ke sini. Atau dikopas di Word. Jangan lupa di Word-nya dikasih nama, NIM, dan mata kuliah. Dan ininya harus diperbesar ya teman-teman, karena biar lebih terlihat gitu ya angka-angkanya ini. Soalnya kalau nanti teman-teman mengumpulkan suatu tugas, kalau nggak diperbesar nanti hasilnya akan pecah seperti itu. Atau hasilnya akan blur karena tulisannya ini kecil, maka ininya harus diperlebar. Nah, diperlebar agar hasilnya tidak blur ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Setelah itu kita akan menginterpretasikan ya teman-teman ya. Jangan salah teman-teman dalam penginterpretasian ini, dan jangan asal kopas ya teman-teman ya. Karena kemarin saya lihat banyak yang kopas tapi tidak melihat angka-angkanya itu besar atau kecil atau lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Jadi dalam pengambilan hipotesis juga akan salah nanti teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan regresi. Di sini udah tertulis Y sama dengan beta 0 ditambah beta X1 ditambah beta X2 ditambah beta X3 ditambah ET. Mungkin di sini udah ada keterangannya, nanti teman-teman bisa baca. Y adalah apa, beta 0 adalah apa, beta X1 adalah apa ya. Kita langsung membahas aja di hasil outputnya. Beta 0 adalah konstanta. Nah, ini yang dinamakan konstanta itu adalah C, konstanta. Beta 0 yaitu 16,88. Sedangkan koefisien X1 itu ada negatif 0,0037 misalnya. Ini ada koefisien lagi X2 itu negatif 0,033. Di sini ada koefisien X3 itu ada 0,072 seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, nanti nulisnya seperti ini jadinya. 16,88 negatif 0,003 negatif 0,033 plus 0,072 seperti itu ya. Nah, untuk tes statistik dan koefisien X1, X2, X3 itu ada di sini teman-teman. Nah, tes statistik koefisien itu 0,72 di sini ya. Tes statistik koefisien X1. Mohon maaf, tadi ini tes statistik konstanta ya. Tes statistik konstanta ada di sini 0,722. Ini tes statistik koefisien X1 ada negatif 0,462. Tes statistik koefisien X2 ini ada negatif 0,308. Tes statistik koefisien X3 ada 0,021 seperti itu. Nah, di sini seperti itu ya. Paham ya, mendapatkan tes statistik ini, koefisien X1, koefisien X2, dan X3, yaitu dari sini, dari tes statistiknya ini ya teman-teman ya. Ini konstanta, koefisien, seperti itu. Untuk R2 sendiri ada di sini. R2, nah dari sini ya teman-teman ya, sebesar 0,245. Sedangkan Darwin-Watson ini ada di sini 1,163 seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya. Langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ada pengambilan keputusan dari tes statistik dan pengambilan keputusan dari probabilitas. Dan jika tes statistik ini lebih besar daripada T tabel, maka menerima HA, menolak H0.
T statistik lebih kecil daripada T tabel, maka menolak HA menerima H0. Sebaliknya, probabilitas itu lebih kecil daripada alfa, maka menerima HA menolak H0. Probabilitas lebih besar daripada alfa, maka menolak HA menerima H0. Kita langsung menuju ke pembahasannya T statistik terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yaitu ada T statistik konstanta, tadi udah diketahui yaitu 16,88, dan T statistik koefisien X1 sebesar negatif 0,42, X2 negatif 0,308, X3 positif 0,021. Yang dapat dilihat dari tabel output yang berada di sini ya teman-teman ya, di statistiknya. Lalu untuk tabel DF-nya kita mencarinya yaitu dengan rumus N dikurangi K atau jumlah observasi dikurangi jumlah variabel. Dari mana jumlah observasi dan jumlah variabel kita bisa melihat dari sini teman-teman. Di sini ya, jumlah observasi sama jumlah variabel, yaitu ada X1, X2, X3, dan konstanta ini variabelnya ada 4 ya teman-teman ya, kalau di variabelnya ini. Jadi nanti ini, untuk mencari DF, ini dikurangi ini. Ya teman-teman ya, jadi 10 dikurangi 4. Nah, sama dengan 6, dengan ini perbandingannya nanti dengan 0,05. Nah, kita bisa nyari di tabel, itu ada di sini ya teman-teman ya. 6 dengan 0,05, yaitu 2,447, seperti itu. Ini ya, 6 dan 0,05, 2,447. Ketemulah hasil di tabel di sini, teman-teman. Nah, untuk hasil output probabilitasnya, yaitu probabilitas konstanta, probabilitas koefisien X1, X2, dan X3, kita dapat melihat dari hasil outputnya di sini, teman-teman. Probabilitas konstanta yaitu sebesar 0,497, probabilitas koefisien X1 sebesar 0,659, probabilitas X3 sebesar 0,768, probabilitas X3, ini tadi X2 ya, probabilitas X3 sebesar 0,983. Nah, di sini penulisannya konstanta, ini X1 sebesar ini. Biar jelas ya teman-teman ya, saya kasih beda-beda warnanya. Nah, probabilitas konstanta ada 0,497, X1 ada 0,69, X2 ada 0,768, X3 ada 0,983. Ini adalah probabilitas. Tadi sudah saya kasih tahu di mana mencari probabilitas, yaitu ada di sebelah pojok sini. Ada tulisannya probabilitas, yaitu di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya, ini mohon maaf, ini kayaknya ada kesalahan ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bukan 16,88, tetapi di sini ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Sini ya teman-teman. Nah, ini. T statistiknya ini. Sebentar. Yang benar yang ini. Nah, T statistik konstanta itu yang ini, mohon maaf. Yang ini ya, bukan yang ini. Yang ini, sekali lagi T statistik itu berada di sini. T statistik. Jadi ini ya, pembahasannya yang T statistik dan pembahasannya yang probabilitas. Jadi ini T statistik konstanta itu bukan 16,88, melainkan 0,722. T statistik koefisien X1 ini adalah 4,62, negatif 0,462.
Sedangkan X2 negatif 0,038, X3 0,021 seperti itu. Bukan 16, ini tadi salah, mohon maaf. Selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulannya. Jadi kita akan menggunakan kesimpulan ini ya teman-teman ya, ke tes statistik. Untuk yang pertama kita menggunakan tes statistik jika menggunakan konstanta ya teman-teman ya. Tadi konstantanya ini, mohon maaf ini salah, sebenarnya ini 0,722. 0,722. Nah, ini tandanya seperti ini teman-teman. Lebih besar daripada T-tabel yang sebesar 2,447. Maka kesimpulannya, ini mohon maaf salah, yaitu menolak HA dan menerima H0. Menerima H0 seperti yang ini tadi ya. Jika T statistik lebih kecil daripada T tabel, maka kesimpulannya menolak HA menerima H0. Seperti itu. Ini ya teman-teman ya. Maka menolak HA menerima H0 yang artinya konstanta ini berpengaruh, sebenarnya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh signifikan. Nah ini ya. Kalau menerima HA menolak H0 itu variabel pengaruh. Sama aja. Jika menolak HA menerima H0 itu variabel tidak pengaruh. Maka di sini kesimpulannya menolak HA menerima H0 artinya konstanta tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nanti teman-teman buat kesimpulan seperti itu. Masih sama dengan kesimpulan yang kemarin. Cuma yang membedakan adalah hasil outputnya seperti itu. Maka teman-teman harus teliti ya, jangan asal kopas. Kemarin ada yang asal kopas, di sini ditulisnya negatif, malah kok lebih besar yang negatif daripada yang T-tabel. Misalnya di sini tulisannya negatif 4,722 lah. Ini angkanya malah panahnya malah kebalik ke yang negatif. Jadi lebih besar negatif 4,722 daripada T-tabel. Itu jelas-jelas salah. Teman-teman tidak memperhatikan tandanya ke negatif atau ke positif seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu jika menggunakan koefisien X1 itu sebesar negatif. Nah, ini negatif 0,462 dan T-tabel 2,447 yaitu adalah lebih besar daripada T-tabel, maka kesimpulannya sama teman-teman dengan yang di atas ya, menolak HA menerima H0. Artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. X1 ya, maksudnya ini adalah variabel X2, ini variabel X3. Nah, seperti ini kesimpulannya ya teman-teman ya. Untuk menggunakan koefisien X2 itu sama aja, lebih besar T-tabel, maka menolak HA menerima H0, artinya variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jika menggunakan koefisien X3 itu sama aja, yaitu lebih besar daripada T-tabel, maka kesimpulannya menolak HA menerima H0, artinya variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu ya. Jangan sampai salah dan harus teliti. Dibaca tanda ini ya, plus minusnya ya. Untuk selanjutnya yaitu probabilitas. Nah, jika menggunakan koefisien konstanta, ini ya teman-teman ya 0,497. Hasilnya dari sini tadi ya teman-teman ya. Kok bisa mendapat 0,497 dari sini ya. Nah, ini dari sini hasil outputnya. Kita pindahkan ke sini. Maka kita tadi menggunakan alfa 0,05 ya teman-teman ya. Nah, ini kan probabilitasnya konstanta yaitu sebesar 0,497. Itu tuh lebih besar daripada alfanya. Maka kesimpulannya menolak HA menerima H0. Artinya variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Ini ya teman-teman ya. Jika probabilitasnya itu lebih besar daripada alfanya, maka menolak HA menerima H0. Menolak HA menerima H0 ya. Yang berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, di sini udah tertulis. Nah, ini ya, tak.
bedain warnanya. Jika probabilitas menerima HA menolak H0 tidak berpengaruh, sedangkan ini menolak HA menerima H0. Nah, berarti berlawanannya ya, berpengaruh. Nah, kita lihat untuk koefisien X1, ini sebenarnya bukan variabel X, tapi konstanta. Konstanta. Nah, untuk koefisien X1, menggunakan koefisien X1, itu sebesar 0,659 dan 0,05, maka lebih besar probabilitasnya daripada alfanya, maka kesimpulannya menolak HA menerima H0, yaitu sama dengan seperti yang atasnya ya teman-teman ya. Artinya variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y, atau variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jika menggunakan koefisien X2 itu ya 0,768 lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya menolak HA menerima H0 atau sama dengan yang atasnya, yang berarti variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu jika menggunakan koefisien X3 sebesar 0,983, itu jelas-jelas sudah lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya sama seperti yang atasnya ya teman-teman ya, yaitu menolak HA dan menerima H0, yang artinya variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, seperti itu. Paham ya teman-teman ya untuk membuat kesimpulan probabilitasnya. Tadi mohon maaf ada yang salah sedikit, yaitu ini. Sebenarnya ini bukan X ya tadi. Ini adalah konstanta, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu R square. R square-nya tadi di sini ya teman-teman ya, R square. R square yaitu 0,245. Nah, kita akan menulis R square sama dengan 0,245, yang artinya bahwa kemampuan model variabel independen X mampu menjelaskan variabel independen Y sebesar 24,5%. Dari mana 24,5%? Dari 0,245 dikalikan 100%. Dan sisanya 75,5%, yaitu 100% dikurangi 24,5%, hasilnya ini dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti pada penelitian. Seperti itu ya teman-teman ya cara mengerjakannya. Mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa lewat chat grup, atau kita diskusi di chat grup, atau bisa lewat PC saya ya, PC saya. Kalau teman-teman malu ke grup, bisa langsung ke PC saya, seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti teman-teman untuk Excel-nya itu tuh harus lebih teliti lagi. Kemarin ada yang nggak bisa diinput karena belum dipindah ke XLS, seperti itu, atau tidak disimpan dalam Excel Workbook 2003, seperti itu. Ya, mungkin cukup seperti itu dulu ya teman-teman ya untuk materi 4 kali ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.